Bab 2862. Di kegelapan. Hah. Mendengar kata-kata Quinly, Eric Kin mengerutkan kening. Suara Quinly penuh ketakutan, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, tempat itu hampir sepenuhnya gelap, dan tidak bisa menggunakan Reiki. Jadi Eric Kin tidak bisa melihat wajah spesifik Quinly, tapi dia mungkin bisa melihat bahwa dia sekarang berjongkok di tanah di belakangnya, tubuhnya tampak gemetar. Teman kultivator Lee, seperti yang aku katakan, kita menerobos dengan cara lain. Formasi di sini tidak dimatikan. Jika ada cahaya atau gerakan besar, formasi akan diaktifkan. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bolehkah aku menarik bajumu? Quinly berkata dengan suara gemetar. Eric Kin tercengang. Tidak ada bahaya di sini, dan puppet itu dalam keadaan tidak aktif, apa yang ditakuti Quinly. Teman kultivator Lee, kamu jangan-jangan fobia gelap. Eric Kin terdiam dan memikirkan kemungkinan yang luar biasa. Kultivator fase penilaian yang bermartabat takut kegelapan, tampaknya situasi yang tidak mungkin. Tapi di luar itu, tidak ada penjelasan lain. Aku benar-benar tidak tahan dengan kegelapan total. Di tempat aku tinggal, setiap malam juga terang benderang. Quinly bernafas terengah-engah. Baik. Eric Kin menggelengkan kepalanya, tidak tahu bagaimana sifat aneh Quinly ini muncul, tetapi dia mundur selangkah dan datang ke sisi Quinly. Maaf. Quinly bangun dan meraih sudut kemeja Eric Kin. Kemudian, keduanya bergerak maju lagi. Di lorong yang dalam, cahaya redup di luar secara bertahap menghilang. Semuanya gelap gulita, bahkan Eric Kin tidak bisa melihat di mana Quinly berada. Namun, dia memperhatikan bahwa dengan kegelapan total, jari-jari Quinly semakin gemetar, dan pakaiannya bergetar saat dia menariknya. Dan sepertinya napas Quinly terengah-engah. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan merenggut nyawanya. Perilaku seperti ini tidak bisa dipalsukan, Quinly benar-benar takut akan sesuatu. Eric Kin kemudian merasakan tangan giok Quinly tiba-tiba melepaskan sudut kemejanya dan langsung meraih kemejanya. Sangat dingin. Melalui pakaian itu, Eric Kin bisa merasakan telapak tangan Quinly dingin, seperti es batu. Teman kultivator Kin, maafkan aku. Mendengar suara itu, rasanya Quinly akan menangis. Tidak apa-apa, jika kamu terlalu takut, bersandar saja. Eric Kin menghela nafas dalam hatinya, ragu-ragu sejenak, dan memegang tangan satunya dengan tangannya. Dia merasa, bagi Quinly, kegelapan ini jelas tidak sesederhana tidak ada cahaya. Quinly pasti memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan dan menakutkan dalam kegelapan. Terima kasih. Bersentuhan kulit, Eric Kin merasa tangan halus Quinly sedingin es. Tapi saat ini, jika dia tidak menariknya, khawatirnya Quinly bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berjalan. Eric Kin juga tidak terlalu memikirkannya. Merasakan suhu telapak tangan Eric Kin, Quinly jelas bernapas lebih lancar, dan tubuhnya tidak terlalu gemetar. Keduanya kemudian berjalan beriringan. Saat berjalan keluar dari lorong gelap ini, Quinly hampir bersandar pada tubuh Eric Kin, mengandalkan kekuatan Eric Kin untuk berjalan melewati bagian terakhir. Saat cahaya bersinar lagi, Eric Kin terkejut menemukan bahwa Quinly sepucat kertas dan pakaiannya basah oleh keringat. Itu seperti pertempuran hidup dan mati. Dia meringkuk di tanah, matanya yang indah tidak memiliki kecemerlangan sebelumnya, tetapi dengan air mata, seperti anak kecil dalam bahaya, penuh ketidakberdayaan dan belas kasihan. Eric Kin terdiam dan tidak bertanya apa-apa. Penampilan Quinly membuatnya tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Ketika dia masih muda, dia diejek oleh teman-teman karena tidak memiliki orang tua,
dan ketika melihat orang yang lewat dan anak-anak di jalan bergandengan tangan dan dicintai oleh orang tua mereka, dia meringkuk dengan sedih di sudut tempat tidur di malam hari, dan ternyata sama saja. Queen Lee memiliki masa lalu menyakitkan yang sama seperti dirinya. Eric Kin melambaikan tangannya. 16 bara api muncul, dan gelombang cahaya menerangi. Tempat ini berada di luar jangkauan formasi puppet sebelumnya, jadi tidak khawatir menyentuh formasi. Nyala api ini kemudian berputar di sekeliling Queen Lee, menerangi tempat dia berada, terang benderang dan hangat seperti musim semi. Perlahan-lahan, Queen Lee berhenti terisak dan sedikit kembali ke keadaan biasanya. Maaf teman kultivator, aku agak aneh barusan. Queen Lee menarik napas dalam-dalam, menyeka matanya, dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Aku bisa mengerti suasana hatimu saat ini. Eric Kin mengulurkan tangannya lagi, dan Queen Lee memandang Eric Kin, dan menemukan bahwa matanya bukanlah rasa kasihan atau simpati orang biasa, tetapi kesan senasib. Menjulurkan tangan dan membiarkan Eric Kin menariknya. Kali ini, dia memegang Eric Kin lagi dan merasakan suhu telapak tangan dia, tetapi jantung Queen Lee tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk melompat. Tampaknya dia telah membiarkan Eric Kin membimbingnya di sepanjang jalan. Dan sebagai gadis suci Paviliun Tianling, dia belum pernah disentuh oleh seorang kultivator laki-laki, bahkan berpegangan tangan, atau bahkan bersandar di pihak lain sambil berjalan melalui lorong yang begitu panjang. Tubuh Queen Lee sebelumnya masih sedikit dingin, tapi sekarang pipinya sedikit merah, seperti terbakar. Di mana ini? Merasa ada yang salah dengan emosinya, Queen Lee dengan cepat menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan emosinya. Setelah itu, dia juga melihat sekeliling. Di sini, ini juga merupakan platform, tetapi cukup terang dalam cahaya yang dilepaskan oleh Eric Kin. Apakah menurutmu tempat ini sangat mirip dengan inti formasi sihir yang kamu pecahkan sebelumnya? Eric Kin tidak memperhatikan perubahan suasana hati Queen Lee, dia berjalan ke depan, memperhatikan tanah. Di sini, ini benar-benar mirip, sepertinya inti formasi besar lainnya. Berbicara tentang ini, Queen Lee tiba-tiba melebarkan matanya. Teman kultivator Kin, maksudmu? Ya. Ini hampir sama dengan pusat formasi di atas. Sebenarnya, di luar Paviliun Linglong, tidak hanya ada satu formasi, tetapi dua lapisan formasi, kata Eric Kin. Apakah kamu menemukan ini pada saat itu? Queen Lee menilai posisinya, dan itu persis seperti yang dikatakan Eric Kin. Mereka berjalan sepanjang jalan kembali dan benar-benar kembali ke lokasi platform inti formasi sebelumnya. Itu benar, itu sebabnya aku bertanya apakah kamu ingin mempercayai aku dan mengambil risiko, kata Eric Kin ringan. Queen Lee tiba-tiba terkejut. Di tim ini, dia adalah karakter pemecah formasi, dia tahu banyak tentang formasi, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada formasi lain di bawah platform sebelumnya. Jika menyentuh formasi puppet ini, itu akan menyebabkan banyak serangan puppet. Jadi kamu dengan sengaja menyentuh formasi itu dan membiarkan dua naga raksasa itu melahap kita. Tapi bagaimana jika kita mati? Aku telah mengaturnya, hanya beberapa dari efek naga raksasa ini yang akan aktif, dan kita tidak akan mati. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Dari awal, dia sudah mengatur Sky Eater terbang ke tubuh dua puppet naga raksasa, menggigit putus beberapa tempat penting. Bersambung.